Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku. Senang banget akhirnya hari ini aku bisa bikin video pertama aku tentang perlengkapan bayi yang baru lahir. Semoga video ini bisa membantu buat moms di sana yang lagi cari-cari perlengkapan buat bayi. Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau 90% perlengkapan ini aku beli di Shopee dan 10%-nya aku beli di Baby Shop. Karena kan lagi pandemi kayak sekarang kan, jadi mungkin kita juga agak nggak enak gitu kalau mau keluar. Dan aku cicil beli-beli ini dari kurang lebih usia kandungan itu 7 bulan. Karena lumayan ya Mams, misalnya kita beli langsung gitu, itu lumayan dari sisi biayanya juga. Dan menurut aku sih beli di Shopee itu lebih murah dibanding kita ke Baby Shop, kebanyakan Baby Shop gitu ya. Karena mungkin memang di Shopee itu kena ongkir, tapi tetap kemarin tuh aku pas manfaatin program gratis ongkir 0 Shopee yang setiap tanggal cantik itu. Jadi semoga membantu buat mom semua, dan nanti aku akan cantumin semuanya di description box. Sekarang kita ke yang pertama. Nah, yang pertama untuk baju bayi, aku di sini beli 3 paket. Nah, untuk paket yang pertama dan yang kedua aku beli untuk usia 0 sampai 3 bulan. Lalu untuk paket yang ketiga itu aku beli untuk usia 3 sampai 6 bulan. Nah, untuk usia 0 sampai 3 bulan itu dari merek Libby dan Mio itu harganya 269.500. Itu untuk yang motif. Lalu untuk 0 sampai 3 bulan yang polosnya itu harganya 247.000. Nanti aku akan cantumin nama tokonya dan linknya di description box. Lalu untuk yang usia 3 sampai 6 bulan itu harganya 242.000. Nah, sekarang kita lihat akan dapat apa aja. Nah, untuk yang 0 sampai 3 bulan yang polos ini dapat 3 pasang baju pendek sama celana pendeknya. Lalu dapat 3 pasang lagi baju kutung sama celana popnya. Lalu 3 pasang celana panjang sama baju panjangnya. Untuk yang motif juga sama, dapat celana baju panjang sama celana panjang. Lalu celana pop sama baju kutung masing-masing 3 pasang. Lalu dapat baju pendek sama celana pendeknya. Nah, untuk di tiap paketan itu juga akan dapat sarung tangan, sarung kaki, topi. Tapi karena topinya cuma dapat 1, jadi aku beli tambahan lagi topinya warna putih supaya netral kemana-mana, sama warna kuning. Kenapa aku beli yang paketan? Karena menurut aku yang paketan itu lebih nggak ribet, lebih simpel, dan jatuhnya harganya juga lebih murah gitu. Dan paling penting sih nggak ribet gitu, dia udah paketan, jadi tinggal dipilih-pilih aja motifnya yang sesuai yang mana. Aku juga beli sleep suite-nya atau baju tidurnya dari merek Libby. Nah, ini untuk baju tidurnya. Kenapa aku beli merek Libby? Untuk baju-baju yang tadi juga yang paketan itu aku pilih merek Libby atau Mio, karena pas aku pegang pun emang untuk merek Libby ataupun Mio itu sama-sama halus gitu. Pokoknya cocok buat bayi menurut aku gitu. Nah, untuk yang sleep suite-nya ini aku beli 3 pieces motif. Untuk sleep suite-nya ini kakinya nggak bisa dibuka ya, udah dijahit. Cuman untuk bagian tangannya ini bisa dibuka ataupun ditutup. Nah, ini lagi ditutup, kalau mau dibuka tinggal dibalik kayak gini aja. Nah, ini udah kebuka tangannya, jadi misalnya lagi pengen dibuka siang-siang bisa, ataupun kalau mau tidur malam mau ditutup semua juga
nanti bisa dipakein sama topinya, jadi nggak perlu pakai sarung tangan lagi. Nah, aku beli yang sleep suit ini 3 pieces untuk yang 0 sampai 3 bulan, lalu untuk yang 3 sampai 6 bulannya juga 3 pieces. Menurut aku sih udah cukup ya. Mungkin kalau misalnya nanti pun kurang, nanti bisa dibeli lagi, tapi menurut aku untuk sekarang sih sudah cukup gitu. Oh iya, untuk harganya, untuk 3 pieces sleep suit ini harganya 123.900. Untuk usia 0 sampai 3 ataupun 3 sampai 6 bulan harganya sama gitu. Nah, untuk berikutnya ada di sini aku beli juga singlet, kaos singlet. Kan rencananya nggak pakai gurita ya, jadi rencananya akan dipakein kaos singlet ini aja. Nah, untuk kaos singlet ini juga aku beli 2 merek, yang ini dari merek Libby, yang ini dari merek Velvet Junior. Untuk ukurannya aku beli yang ukuran, kalau dari Velvet Junior ini XS, ini untuk usia 0 sampai 3 bulan. Lalu ini juga dari Velvet Junior yang M, ini untuk usia 3 sampai 6 bulan seingat aku. Lalu kalau untuk yang Libby ini untuk usia 0 sampai 6 bulan kalau aku nggak salah di tokonya. Emang ini agak sedikit lebih besar sih kalau ini bisa dipakai lebih lama gitu. Kenapa aku akhirnya beli 2 merek ini, biar ada perbandingan aja gitu. Dan setelah pas aku bandingin sih, memang menurut aku ya ini yang merek Libby ini lebih halus gitu, halus banget bahannya dibanding yang merek Velvet Junior ini. Tapi Velvet Junior ini punya ukuran XS sama M, jadi bisa disesuaikan sampai XL kalau nggak salah untuk yang Velvet Junior ini. Nah, untuk yang Libby ini cuman punya satu ukuran setahu aku, 0 sampai 6 bulan ini gitu. Nah, untuk belinya di mana? Aku beli untuk yang Velvet Junior ini di baby shop offline, jadi aku nggak beli online. Tapi untuk yang merek Libby ini aku belinya online. Untuk yang Libby ini aku beli di online shop seharga 8.835, 8.900 lah ya untuk yang merek Libby. Kalau untuk yang merek Velvet Junior ini, kalau yang XS-nya yang ukuran 0 sampai 3 bulannya itu harganya 8.400. Aku beli 2. Lalu untuk yang ukuran M-nya itu harganya 10.000. Aku juga beli 2. Jadi yang dari Velvet Junior ini ada 4, yang dari Libby ini ada 3 gitu. Nanti misalnya kurang, mungkin aku bisa beli lagi. Untuk yang selanjutnya di kategori pertama ini ada bedong. Aku beli bedongnya ini yang satu paket, isinya ada 6 dari merek Flower, 4, 5, 6. Ini dari merek Flower. Harganya itu untuk 6 pieces ini 96.900 atau 97.000 gitu ya. Nah, kenapa aku pilih ini? Karena merek Flower ini ukurannya itu lebih besar dibandingkan merek-merek lain gitu, dan bahannya dia ini juga kaos adem. Jadi bedong ini juga selain bisa dijadiin buat bedong buat bayi, juga bisa dijadiin selimut ataupun alas buat ompol bayi gitu. Misalnya ini lebih lebar gitu menurut aku. Nah, untuk bedong ini bahannya kaos yang agak melar gitu, dan menurut aku bahannya halus. Untuk ukuran bedong ini halus, dan karena aku pengen perbandingan lagi, akhirnya aku beli satu lagi bedong dibanding yang 6 ini. Aku beli satu lagi bedong merek Libby. Nah, yang Libby ini bahannya nggak semelar si Flower ini, dan ukurannya lebih kecil gitu untuk yang merek Libby ini gitu. Cuman yang Libby ini ada motifnya, kalau yang Flower tadi polos. Untuk harganya, kalau yang merek Flower itu harganya 96.900 untuk 6 pieces, sedangkan untuk yang merek Libby ini harganya 35.880 atau 36.000 satu piecesnya gitu. Jadi memang lebih murah yang merek Flower ini, dan dia ukurannya lebih besar, jadi mungkin bisa dipakai buat selimut dan lain-lain. Menurut aku seperti itu. Ini untuk
bedongnya. Nah, aku juga beli Wonder Pad di sini dari merek Little Palmer House. Di sini Wonder Pad ini fungsinya buat alas ompol buat bayi gitu ya. Jadi dia ini beda sama perlak, mirip sama perlak sebenarnya fungsinya, tapi dia bedanya ini lebih tipis, lebih enteng gitu. Bagian atasnya halus, lalu bagian belakangnya itu tahan air, jadi bisa buat alas tidur bayi gitu. Mungkin kalau yang perlak kan dijadiin alas tidur bayi kan kurang nyaman. Jadi aku beli yang si Wonder Pad ini gitu. Nah, Wonder Pad ini juga aku beli di Shopee. Untuk harganya itu 62.500, ukurannya 70 x 90 cm. Menurut aku ini udah cukup gede sih, biarpun belum sebesar perlak yang biasa gitu. Ini untuk Wonder Pad-nya dari Little Palmer House. Nah, aku juga punya satu jaket nih untuk usia 3-6 bulan. Cuman kemarin itu aku belinya pas lagi flash sale. Jadi harganya cuma Rp99, ditambah ongkos itu 10.000. Jadi Rp10.099. Untuk harga aslinya sih kalau aku lihat sekarang itu di 68.900 gitu. Jaketnya lucu sih. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke perlengkapan tidur. Oke, untuk yang perlengkapan tidurnya di sini yang pertama ada kasurnya atau bed covernya gitu ya. Aku beli dari ini Nafa Baby. Aku beli di Shopee juga. Motifnya itu kayak gini, lucu banget. Warna motif daun-daun gitu ya. Nah, di sini aku beli yang bed cover yang bentuknya bukan kasur yang ada pinggirannya gitu. Aku beli yang bentuknya bed cover. Di sini udah satu paket, aku beli satu paket bed covernya. Udah dapet bantal gulingnya sepasang, lalu bantal yang biasanya ini sepasang, sama bantal peyangnya satu pieces. Jadi ini udah satu paket bantal sama si bed covernya atau kasurnya ini. Lalu aku beli satu lagi tambahan bantal karena kata mama aku bantal itu kan bayi kan suka keringetan. Jadi bantalnya itu harus dicuci juga berapa hari sekali. Jadi takutnya ini nggak kering, aku udah punya satu cadangan untuk bantalnya. Sebenarnya sih bayi nggak harus pakai bantal juga nggak apa-apa ya katanya ya, nanti opsional aja aku mau pakai atau enggak gitu. Tapi yang penting aku udah sedia, mungkin kalau pas dia masih kecil banget nggak dipakein bantal dulu, mungkin nanti pas udah agak gede bisa aku pakein bantal. Nah, kenapa aku bukan beli kasur yang ada kan model perahu yang ada sampingnya? Karena kan rencananya itu kan babynya akan tidur sama aku gitu kan. Nah, menurut aku sih agak ribet kalau misalnya ada pembatas si sampingnya itu gitu. Menurut aku jadinya agak ribet, jadi aku lebih milih yang bed cover kayak gini aja. Jadi bisa langsung kalau misalnya bangun ataupun nangis, aku ambilnya tuh gampang gitu. Nah, untuk yang berikutnya aku juga beli selimut. Ini sebenarnya dari Maison Elmesa, nih aku nggak tahu dibacanya gimana ya. Ini itu on the go blanket, jadi dia bisa macem-macem. Ini aku belinya warna pink, dia bisa multifungsi di sini. Bahannya juga halus. Ini itu bisa dipakai buat selimut bayi, buat selimutnya, ataupun buat nanti misalnya ini kan ada topinya, jadi bisa dibawa buat kalau misalnya dia misalnya baru pulang dari rumah sakit gitu. Ini juga bisa dijadiin apron untuk menyusui gitu. Jadi misalnya ini bisa ditutup karena di sini ada kaitannya. Ini menurut aku bagus banget sih, ini multifungsi, bisa dipakai macam-macam gitu. Ini dari Maison Elmesa. Untuk harganya, untuk si bed cover Nafa Baby ini harganya 149.000.
menurut aku itu harganya cukup murah ya, karena dia bahannya itu halus terus empuk juga gitu, ukurannya juga cukup besar. Kalau yang kasur perahu itu kan agak kecil gitu ya, menurut aku ini lebih lebar jadi bisa dipakai lebih lama. Motifnya juga aku suka banget, ini lucu banget. Lalu untuk si selimut Maison Elmesa on the go ini juga harganya 149.000 gitu. Aku juga punya ini portable changing pad namanya, dari Mama's Choice .id. Aku juga beli ini di Shopee officialnya, harganya 119.000. Nah ini itu alas buat kalau bepergian gitu sebenarnya. Bisa dipegang kayak gini, bisa dijadiin ditenteng gitu ya, gampang. Nah ini tuh alas misalnya buat mau ganti popok misalnya di luar ataupun di mobil gitu. Jadi kayak gini bentuknya. Nah di sini itu ada kantong buat tisu basahnya. Lalu si dede bayinya bisa ditidurin di sini, misalnya buat ganti popok lagi di luar ataupun di mobil gitu. Ini juga aku beli soalnya kelihatannya ini diperlukan gitu ya, dan enaknya itu ini tuh portable, jadi bisa dilipat. Habis dilipat itu bisa langsung dibawa dan ada talinya juga di sini. Gitu. Ini untuk portable changing padnya. Nah, untuk berikutnya aku mau ngomongin tentang lemari penyimpanan gitu ya, atau storage. Misalnya moms di rumah udah sedia kamar bayi, perlengkapan dengan ranjang, dengan lemari-lemari dan lain-lainnya, mungkin nggak perlu gitu. Tapi karena aku bayinya masih satu kamar sama aku gitu ya, dan aku tuh pengennya misalnya kalaupun ada kamar nanti aja pas sekalian dia udah gede dibeliin lemari. Aku juga ada kontainer satu sih yang masih kosong buat baju-baju bayinya. Nah untuk sekarang nih, untuk sementara gitu ya, aku beli juga ini itu lebih hemat tempat, jadi ini bisa disimpan di kamar aku. Kalau misalnya yang bentuk kontainer plastik gitu ya, nanti aku cantumin fotonya di sini. Kontainer plastik gitu kan sempit gitu kalau di kamar aku, jadi aku beli ini sebenarnya adalah tempat tas, rak untuk tas gitu ya. Nah ini nanti aku mau jadiin tempat buat baju-baju bayinya. Kenapa aku pilih ini? Karena ini satu, hemat tempat gitu ya, hemat tempat untuk di kamar gitu. Lalu yang kedua ini transparan, jadi kalau mau ngelihat bajunya gampang gitu. Dan di sini juga ada resletingnya, jadi nggak akan kena debu gitu. Ini harganya murah, aku beli cuman kalau nggak salah 55.000 di Shopee. Menurut aku sih ini recommended sih, ini sangat diperlukan gitu ya, supaya kalau yang kamarnya sempit kayak aku gitu, yang nggak terlalu besar gitu, jadi ini lebih hemat tempat gitu. Di sini aku juga punya sapu tangan dari Little Palmer House. Aku beli 2 pieces. Nah sapu tangan ini sebenarnya aku juga agak galau gitu mau beli atau enggak, karena kan udah ada tisu gitu ya. Tapi kayaknya sih akhirnya setelah aku pikir-pikir kayaknya perlu juga sapu tangan nanti buat ngelap-ngelap apa gitu ya. Akhirnya aku beli, tapi cuma 2 pieces aja gitu. Selain sapu tangan aku juga beli ini Bird and Beef-nya dari Little Palmer House juga, sama kayak sapu tangannya. Untuk Bird and Beef ini juga multifungsi, jadi dia bisa, pertama dia bisa dijadiin alas pundak buat ibu ataupun buat ayah ataupun buat siapapun yang mau gendong, supaya misalnya dia gumoh nggak langsung kena baju, ataupun misalnya baju kita kotor nih, jadi bisa dialasin ini dulu sebelum gendong si babynya gitu. Ini juga ada kancingnya di sini. Sini ada kancingnya, jadi bisa dipakai buat bayinya juga, buat di sini di leher bayinya supaya nggak kotor gitu. Untuk harganya, untuk si sapu tangan ini 12.000 per pieces. Aku belinya 2 pieces jadi 24.000. Lalu untuk si Bird and Beef-nya ini harganya 37.500 satu piecesnya.
aku beli satu pieces aja. Nanti misalnya merasa dibutuhkan, nanti bisa beli lagi. Oke, itu untuk kategori pertama, kategori baju bayi dan perlengkapan tidur gitu ya. Sekarang aku mau mari kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu alat mandi, laundry, dan sanitary.